Terus cek, cek, cek mic, cek, cek mic, cek. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya shalom Bapak Ibu. Kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Kita boleh memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian dan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan dan beribadah secara online. Mari bersama-sama menaikkan doa pujian penyembahan kita dimanapun Anda berada. Dan kita percaya saat kita bersatu hati memuji dan meninggikan nama Tuhan, Dia Tuhan Allah yang hadir akan menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang percaya Tuhan akan menyatakan mujizat bagi setiap kita yang berharap padanya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih terbaik lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sepanjang minggu ini penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa yang baik, yang menyertai kami Tuhan Yesus, yang berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik untuk setiap ya Tuhan tanda-tanda mujizat ya Tuhan, yang boleh kami alami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan Yesus di rumah-Mu yang kudus, kami mau bersatu hati dengan seluruh umat-Mu ya Bapa, menaikkan doa permohonan kami, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, dan membawa korban persembahan kami Bapa yang baik. Mari Engkau kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau membakar ya Tuhan api dengan api roh-Mu ya Bapa yang baik, sehingga ya Tuhan Yesus semua persembahan kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Engkau yang hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan setiap umat-Mu ya Bapa yang baik, yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat ya Tuhan, yang datang dengan setiap permasalahan mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kemenangan ya Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu ya Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa yang baik, sebab Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami umat-Mu ya Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Bagi-Mulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu.
Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari hanya Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Roh Kudus, kami tahu Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yes.
berkuasa dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Bertatalah Engkau di tempat ini ya Roh Kudus. Urapanmu lawan aku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, keterjalan ya Roh Kudus, bertatalah
Bangkitkan setiap karunia-karunia Roh yang ada pada kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan ya Mari berjalanlah ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Shikarala bayarala. Ora bakarala. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kemuliaan-Mu, genapi
berdoa Tuhan di tempat ini. Sungguh hati kami melekat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh pujian kami Tuhan. Disukakanlah Engkau Tuhan. Disukakanlah Engkau dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Oh, Engkau luar biasa. Engkau Bapa yang agung. Engkau Bapa yang ajaib. Engkau Bapa yang luar biasa. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Engkau bangsa kami Indonesia. Dari mulai Sabang sampai Merauke, seluruh pulau, gunung dan lembahnya adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami ini Tuhan. Bangsa kami akan dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bangsa kami Indonesia akan penuh dengan sukacita-Mu Tuhan. Bangsa kami Indonesia ini penuh dengan damai sejahtera. Bangsa kami Indonesia ini penuh dengan pujian dan tarian. Maka saat ini Tuhan kami berkata, amanlah bangsa kami Indonesia ini. Aman dekapan dengan sayap-Mu Tuhan. Aman Tuhan seluruhnya Tuhan. Setiap goncangan yang Tuhan berikan pada bangsa kami ini Tuhan, itu untuk membawa iman kami semakin naik Tuhan. Itu untuk membawa iman kami semakin teguh Tuhan. Itu membawa iman kami untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Menyembah Engkau, mengakui Engkau sebagai Bapa dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk bangsa kami Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk Bapak Presiden kami Jokowi. Begitu juga wakilnya Amin Arub. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu ini dan seluruh jajarannya Tuhan. Mulai dari pusat, mulai dari kota-kota Tuhan, provinsi, kabupaten, begitu juga kecamatan dan desa-desa. Tuhan yang menyertai memberkati anak-anak-Mu yang berdiri Tuhan. Untuk kami memberkati anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan yang melepaskan berkat atas anak-Mu ini. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar bagi anak-anak-Mu ini. Setiap apa yang mereka lakukan, setiap apa yang mereka pikirkan, semuanya hanya untuk kemasyhuran bangsa kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, keteguhan hati, dan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, terima kasih Bapak untuk pemimpin rohani kami Bapak yang ada di kota Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Notor Niko Roto Deharjo Bapak. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas hamba-Mu ini. Berikan dia pewahyuan yang baru terus Tuhan. Lingkupi anak-Mu ini dengan kepak sayap-Mu Tuhan. Dengan jubah putih-Mu Tuhan. Agar senantiasa apa yang Tuhan rindukan, yang akan hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana-rencana yang terbaik Tuhan lepaskan. Berikan kepada hamba-Mu ini pewahyuan yang baru. Berikan penglihatan yang baru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai memberkati keluarga besar hamba-Mu ini, memberkati seluruh pelayanan hamba-Mu ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang ada di rayon 4. Berkati Bapak Edi Prayitno Bapak, Bambang Yonan Tuhan. Dan seluruh Tuhan yang hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di rayon 4. Seluruh pos PI cabangnya Tuhan yang ada di Sumatera Utara. Bapak yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan menyertai memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan.
Tuhan yang berkarya atas hamba-hambamu ini. Tuhan yang memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan yang memberkati hati mereka, agar hati mereka Tuhan boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Gunawan Panggabean. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin perlengkapi hamba-Mu ini. Semakin hari Tuhan semakin pakai dia luar biasa. Semakin hari Tuhan akan memberikan dia kesehatan. Semakin hari Tuhan memakai dia Tuhan. Panjang sabar Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang daripada sorga menjadi anak milik anak-Mu ini. Berkati Tuhan kehidupannya. Berkati kakinya setiap dia melangkah kemana dia pun berada Tuhan. Malaikat-Mu Tuhan yang menyertai memberkati hamba-Mu ini. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati setiap cabang-cabang yang dipimpin anak-Mu ini Tuhan. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan boleh bergairah Tuhan. Semuanya boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan buat pada pagi hari ini. Buat anak-anak Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka perlukan saat ini Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Uluran tangan-Mu menyertai memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam kesusahan hati mereka. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Di saat mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sukacita melimpah Tuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka akan kembali dengan penuh sukacita sampai ke rumah mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Bapak Lumban Toruan. Tuhan, ajar-ajari hamba-Mu ini akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah penuaian yang besar akan terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau pakai bibir hati pikiran hamba-Mu ini. Kau pakai dia luar biasa. Pakai keluarganya Tuhan. Pimpin rohnya Tuhan. Agar semuanya Tuhan, isi hati-Mu akan Kau curahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus akan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hidup kami boleh disenangkan oleh nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom bagi kita semua, shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya bertanya, berapa banyak di tempat ini yang baru pertama kali hadir di Gereja GBI Tartun Kota gelombang pertama? Lambaikan tanganmu yang baru pertama kali hadir Bapak Ibu. Ada 1, 2, sebelah kiri saya ada 3, sebelah kiri saya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Mari bergabung bersama-sama lebih lagi di minggu ke depan. Berapa banyak kita mau memuliakan nama Tuhan lebih lagi? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, Kau penuhi dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mengerjakan setiap keselamatan daripada-Mu ya Bapa yang baik. Mari katakan bersama-sama. Pelukis cakrawala
merindukan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari katakan lebih lagi Bapak Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Untuk menerima Tuhan lawatan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami akan menyaksikan ya Tuhan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikan yang terbaik bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku
dalam setiap langkah hidup kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melangkah tanpa uluran tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hingga saat ini kami ada semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Menaikkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga pujian penyembahan itu menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu dan mendatangkan berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati kami di tempat ini Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau sampaikan Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Sehingga kami dengan duduk tenang untuk mendengarkan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sama terima kasih buat Bapak Gembala tempat ini, Bapak Pendeta Gunawan yang pelayanan di tempat lainnya, dan juga para aktivis yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Perkenalkan, mungkin sebagian sudah yang kenal ya, sebagian belum. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Wan Riluman Turuan. Saya kalau bisa dikatakan stok lama muncul kembali. Tahun 2002 sampai tahun 2005 sampai 2007 saya sempat di sini jadi full timer ketika masih ibadah di Gedung Serbaguna sana ya. Gedung Nasional ya. 2005 saya kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan dan juga tentunya juga harus sambil bekerja ya. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan menuntun dan memperlengkapi hingga saat ini 2007 kembali ke Jakarta, 2012 saya melanjutkan pendidikan untuk Magister Pendidikan Kristen di Universitas Kristen Indonesia, dan kemarin tepatnya pandemi karena WFH ya, jadi semua dari rumah. Ketika saya mengajar kebetulan pernah sempat membuka satu lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Tinggi Teologi, dan sehingga didorong untuk melanjutkan pendidikan lagi di tepatnya 2020 untuk melanjutkan untuk program doktoral ya. Dan setelah hanya baru satu semester, teman yang dari kampus satu lagi diberikan lagi semangat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi saya ambil lagi untuk manajemen Magister Manajemen SDM-nya. Jadi dalam suasana COVID, saya memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi saya kuliah di 2 tempat sambil mengajar waktu itu di 3 tempat. Nah semua anugerah Tuhan, dan saat ini untuk Magister Manajemen ini sudah selesai. Kemarin baru akhir bulan kemarin wisuda dan sedang menyelesaikan dan tinggal sidang akhir untuk program doktoral pendidikan agama Kristennya. Nah, satu kerinduan memang Tuhan arahkan kepada saya sendiri. Saya rindu untuk kembali ke daerah ya. Memang tahun 2005 setelah selesai kuliah sebenarnya tujuan saya tadinya ke Tebing, tapi di Tebing sana tidak sesuai dengan pembicaraan di awal, sehingga ternyata Tuhan taruh saya di sini selama 2 tahun dan kembali ke sana untuk melanjutkan pendidikan, dan hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Oke, sebagaimana yang sudah terpampang di layar kita kemarin, bahwa tema yang saya bawakan bagi kita, saya ambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dengan tema kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, sebagaimana menjadi tema bagi kita pada saat ini adalah kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kita membaca ayat ini memang terkesan bahwa sangat kontradiksi dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah.
Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita semata. Tetapi Tuhan memberikan kita keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena kita berbuat baik. Berbeda dengan saudara kita atau tetangga kita seberang mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu hal yang baik itu supaya timbangan kebaikannya itu lebih banyak. Sehingga keselamatan mereka ditentukan oleh perbuatan. Ketika suatu saat mereka menghadap Allah, maka itu perbuatan mereka selama di dunia itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Apakah perbuatan baik atau justru perbuatan jahat atau dosa? Sehingga ini menentukan mereka menjadi selamat apa tidak. Tetapi inilah perbedaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya katakan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan kami yang ada berdiri di mimbar ini, saya mau katakan juga bahwa kami tidak terlebih baik daripada Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi Tuhan yang terus menuntun kita bagaimana kita memahami rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dari tahap ke tahap kita semakin hari semakin baik. Dan saya katakan semakin sempurna dan disempurnakan oleh Tuhan kita sendiri. Saya baca dulu di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa di mana dikatakan di sini. Bahwa keselamatan itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita sehingga kita tidak layak bermegah atas apa yang kita miliki. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Ketika Tuhan telah menyelamatkan kita, ada bagian yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya keselamatan itu tidak hilang dari hidup kita. Mungkin ada satu perdebatan yang mengatakan seperti ini. Keselamatan yang diterima tidak akan pernah hilang. Sehingga sampai muncul yang namanya waktu itu hyper grace. Keselamatan yang berlebihan. Sehingga mengatakan ada satu yang yang dianut bahwa sekali selamat tetap selamat, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah hilang keselamatan itu. Betul, memang keselamatan itu tidak pernah hilang, tetapi kita tidak akan mendapatkan apa yang jadi makna daripada keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan, saya katakan di dalam hal warisan gitu ya, sekaya-kaya apapun orang tua kita yang diwariskan kepada kita, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu dalam sekejap juga bisa hilang. Tetapi di bagaimana supaya itu tetap berkembang atau kita katakan minimal bertahan, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya setelah Tuhan menyelamatkan kamu, ada hal yang harus kamu lakukan. Kamu tidak hanya tinggal diam, duduk tenang, dan keselamatan itu terus bertahan. Tidak. Saya kemarin membimbing ada mahasiswa, ya walaupun saya memang mengajar di STT, banyak kan ya, walaupun saya juga pernah mengajar di Politeknik, untuk manajemennya, di universitas mengajar manajemen dan etika profesi, tetapi kalau di STT saya lebih banyak mengajar di pendidikannya, dan saya lebih fokus kepada pendidikan anak, sehingga saya pun saat ini sambil menulis buku dengan judul yang satu sudah hampir selesai, Pak untuk anak, dan ada 2 lagi, prinsip pendidikan menurut PL, PB, saya sedang rancang untuk hal tersebut. Karena ini tentu menunjang untuk karir di bidang di perguruan tinggi atau saya sebagai pendidik di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Nah, kemarin itu saya membimbing ada satu mahasiswa UI. Kebetulan anak ini bisa dikatakan agak trauma gitu ya, sehingga orang tuanya minta tolong ke saya. Kebetulan dulu orang tua ini adalah teman saya waktu ngajar di SMK. Saya 10 tahun mengajar di SMK ya. Nah, dan tempat penelitiannya dia adalah disebut panti asuhan kaum marginal ya, atau anak jalanan. Dan ketika ngobrol-ngobrol, salah satu dikatakan pada saat itu bahwa
moto daripada panti asuhan itu adalah melayani supaya melayani. Dilayani supaya melayani. Seringkali kita kan yang yang sering kita dengar lah, melayani bukan untuk dilayani. Tetapi moto yang dilakukan adalah dilayani supaya melayani. Nah, saya memahami arti ini bahwa menurut mereka ada satu hal ketika anak ini telah dilayani dan dia memahami arti tujuan hidupnya, mereka lagi tidak hidup di jalanan yang tidak punya arah hidup yang jelas. Setelah mereka dipulihkan, maka mereka juga dituntut untuk melayani. Artinya tidak hanya cukup di dalam diri sendiri. Dan inilah yang diharuskan di dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan menyelamatkan kita, ada hal yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu apa? Supaya kita melayani, menjadi berkat bagi orang lain. Tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri. Kita telah menerima keselamatan, ya sudah, saya sudah selamat. Tidak. Arti gereja berasal dari kata eklesia. Eklesia ini adalah dikatakan diambil dari tempat yang gelap, setelah itu disucikan dan dibenarkan. Setelah dibenarkan dan disucikan, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tetapi Tuhan kembali menaruh kepada kegelapan itu supaya apa? Apakah supaya gelap? Tidak. Tetapi supaya menjadi terang. Artinya hidup kita berdampak bagi sekeliling kita. Artinya hidup kita berdampak bagi orang lain. Makanya dikatakan di dalam Matius 5 bahwa jadilah garam dan terang. Bahkan seringkali kalau ada di sini anak SMK ya, atau SMA, di buku covernya itu untuk pendidikan agama Kristus itu kalau dia penerbit BPK Gunung Mulia, BPK Gunung Mulia itu gambarnya lilin. Kenapa ditaruh lilin? Bahkan kenapa dikatakan garam dan terang? Lilin itu kan nilainya, kalau kita katakan nilai ekonomisnya nggak seberapa kan gitu ya. Mungkin kalau saya menemukan atau saya dapat lilin 1 bungkus lah gitu katakan ya. Mungkin belum tentu saya ambil. Kenapa? Nilainya nggak seberapa. Tapi kalau dapat duit yang sudah berlumuran kotoran pun mungkin saya ambil gitu ya. Kenapa nilainya tinggi gitu ya. Nah, lilin ini kan sederhana, tetapi ketika di malam hari ini sangat dibutuhkan. Mungkin kalau pada saat ini benda-benda penerang itu sudah banyak yang bisa kita gunakan. Contoh kalau mati lampu pada malam hari kita bisa menggunakan handphone. Sudah cukup praktis sekali. Kalau zaman-zaman sebelumnya lah katakan ya, bukan zaman dulu lah gitu ya. Masih saya waktu SMA pun masih lebih kepada lilin gitu ya. Biasanya para ibu-ibu atau dalam rumah itu pasti selalu disiapkan lilin. Ketika sudah mati lampu, maka apa yang dilakukan? Pasti dia mencari walaupun dalam kegelapan. Dia biasanya sudah ditaruh lilin ini di tempat yang cukup strategis atau dipahami atau gampang ditemukan. Dalam keadaan gelap kita akan mencari lilin tersebut. Kita cari-cari, setelah itu kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, apakah lampu itu kita taruh ke tempat, oh kayaknya di sana nih lebih terang, kita taruh di sana. Apakah taruh tempat yang lebih terang? Tidak. Pasti kita taruh di tempat yang lebih gelap atau di tempat yang strategis atau tempat di mana kita beraktivitas sehingga kegelapan itu menjadi terang. Demikian juga garam. Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya gitu ya. Kebetulan juga istri saya pintar masak ya, rajin masak. Jadi kalau ada sejak saya menikah ada anak gadis di rumah saya, tapi setiap masakannya nggak ada yang pas menurut saya ya. Istri saya baru ginting, Parna ya. Anak saya 3, anak pertama kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Jadi pastikan ibu-ibu kalau masak itu pasti ada garam. Sekalipun mungkin banyak ramuan dari bumbu dari masakan itu, tanpa ada garam rasanya sangat tidak jelas. Bahkan kita pun tidak suka makannya. Tapi kalaupun hanya ada garam, tanpa ada bumbu-bumbu lain, masih enak untuk dimakan. Nah, artinya sekali lagi lilin ini adalah nilainya sangat rendah, atau kita katakan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, demikian juga garam, tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Dan ini menggambarkan kepada kita itu menjadi berkat, kita itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan harus orang yang wah. Bukan harus memiliki kedudukan yang tinggi. Bukan harus menjadi seorang pejabat. Bukan harus menjadi orang yang kaya.
tetapi dalam kesederhanaan kita, kita bisa menjadi berkat. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan telah menyelamatkan kita, ketika Tuhan telah memberikan kita kemenangan, ada hal yang ingin Tuhan inginkan daripada kita. Kita bukan hanya menikmati keselamatan itu sendiri, tetapi ada hal yang kita lakukan supaya apa? Supaya hidup kita menjadi garam dan terang. Itulah sehingga dikatakan di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Bukan hanya taat. Taat itu baik, tetapi tidak cukup sampai di situ. Sehingga dikatakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Minggu kemarin, kebetulan saya nyampe dari Jakarta ke sini hari Sabtu kemarin dan Selasa nanti balik. Minggu kemarin saya berada di tempat saya dan ini gembala saya ketika katanya waktu Jokowi datang ke sini ya. Dia salaman dengan Jokowi secara langsung, tentu menjadi sebuah kebanggaan ya. Saya juga, kalau saya katakan bagi saya suatu anugerah yang luar biasa, tentu juga banyak tantangan yang saya alami ya. Saya ada tim untuk masuk di dalam kementerian, yang sering ketemu itulah Menteri Sosial, Ibu Risma. Jadi waktu saya masuk pelayanan di sana itu sejak masa Julian Batubara sebagai Menteri Sosial, tapi karena beliau kan akibat daripada korupsi sehingga dia dilengsarkan dan diganti oleh Ibu Risma. Dan banyak tempat-tempat kementerian yang beberapa saya masuk ke, cuman memang kalau di Menteri Sosial itu setiap ada di sana pelantikan itu dilantik langsung oleh menteri. Dan bagi saya ini adalah suatu kebanggaan secara pribadi. Saya mau katakan seperti ini. Ketika kita ketemu dengan satu orang pejabat, itu rasanya bangganya luar biasa. Ya. Seperti saya katakan tadi, gembala saya yang di kampung itu, ketika dia bersalaman langsung dengan Pak Jokowi, itu bangganya luar biasa. Apalagi kita ketemu dengan Tuhan kita yang mempunyai alam semesta ini dan menciptakan kita. Betapa bangganya hidup kita, amin. Kita telah dipilih, kita telah ditetapkan, sekali lagi bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi betapa berharganya hidup kita di dalam Tuhan. Saya tadi menceritakan sedikit pendidikan saya, bukan untuk mempromosikan diri gitu ya. Tapi saya sering memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak muda. Karena kebetulan saya 4 tahun di SD, mengajar di SD, setelah itu pindah ke SMK 10 tahun. Saya selalu mendorong mereka ya, sambil kuliah mengajar di SMK waktu itu sambil juga mengajar di kampus. Dan setelah 2 tahun kemarin atau sebelum COVID baru saya konsen di perguruan tinggi. Saya katakan bahwa saya kuliah dari S1 sampai S3 sampai hari ini udah selesai. Tidak sedikit pun saya mengandalkan orang tua. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan pengusaha, saya bukan kalau saya katakan saya bisa cari mungkin saya punya kerja sampingan. Tetapi apa yang bisa lakukan, saya lakukan. Sehingga ini menjadi sebuah, saya katakan seringkali kepada anak muda, jangan berpatokan kepada orang tuamu kalaupun kurang mampu. Tetapi ketika ada keinginan di dalam diri kamu, ada semangat dalam diri kamu, maka Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kerinduanmu, amin. Artinya adalah ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak melihat keadaan hanya melihat keadaan orang tua kita atau keadaan ekonomi kita. Tetapi ketika ada satu kerinduan, ada semangat di dalam hidup kita, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang tidak pernah kita pahami. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya mau katakan sekali lagi, ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan berarti kita lepas daripada yang namanya masalah. Saya pun dalam perjalanan begitu banyak masalah yang saya alami. Saya percaya kita semua di sini juga adalah orang yang pasti menjalani masalah demi masalah, baik dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tetapi kalau kita ada sampai ini, hari ini, kita bisa bernapas karena semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ini yang perlu kita pahami di dalam diri kita. Berarti ketika Tuhan memberikan saya kesempatan hingga pada hari ini, Tuhan memberikan saya kemampuan pada hari ini, berarti ada rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya. Yaitu apa? Supaya saya menjadi garam dan terang. Yaitu dengan apa? Dengan kehidupan saya yang memberikan
contoh dan teladan kepada orang lain. Tanpa kehidupan kita yang menjadi garam dan terang orang lain, tentu orang lain tidak akan datang kepada Kristus. Kita menjadi, dikatakan adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca kapanpun dan oleh siapapun. Sehingga kehidupan kita ini menjadi contoh. Sehingga inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Bagaimana kita terus berproses. Bagaimana kita terus untuk memperjuangkan kehidupan kita. Bagaimana kita terus melangkah di dalam sebuah harapan di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan kehilangan pengharapan atau keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Apa sih contoh orang-orang yang kalau saya katakan sudah diselamatkan tapi belum menerima keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita pasti kita sering juga mengalami masalah. Di sana ada namanya tempat TPU, tempat pemakaman umum disebut Pondok Rangon gitu ya. Seringkali dikatakan kalau mau tidak ingin ada masalah, udah tempatnya di Pondok Rangon. Artinya selama kita hidup pasti ada perjuangan. Namun bagaimana kita di dalam perjuangan itu tetap bersandar kepada Tuhan. Kemarin saya katakan seperti ini. Tidak sedikit, mohon maaf kalau ada di sini yang bertobat, kalau tidak ada puji Tuhan gitu ya. Ketika ada masalah, pergi dikatakan kepada orang pintar. Mohon maaf sekali lagi nih, kalau pergi ke orang pintar berarti kita jadi orang apa? Orang bodoh ya. Saya percaya tidak ada yang mau dibilang orang bodoh. Kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita masih menganggap orang yang tidak mampu sehingga kita datang kepada yang menurut kita adalah orang pintar. Padahal saya katakan kita lebih pintar dari dia. Kalau dia orang pintar pasti dia bukan lagi, maaf nih, jadi peminta-minta lewat, ya bahkan sekarang juga kita mendengar bahwa dukun itu juga banyak yang gak benar gitu kan. Jadi artinya adalah bagaimana kita menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga sekali lagi di dalam masalah itu kita tidak beralih daripada keyakinan kepada Tuhan. Dalam proses perjalanan kita tentu ada masalah-masalah yang kita alami. Saya seringkali kalau mama saya ngobrol gitu ya. Saya cukup kaget juga gitu ya, ternyata bukan cuma mama saya juga. Ketika saya ngobrol sama mertua saya juga hal yang sama juga ternyata. Selalu mengatakan tidak pernah cocok dengan pasangannya gitu ya. Mama saya bilang gini, tahu nggak dari kami sejak menikah sampai kalian sudah gede, udah punya cucu, nggak pernah cocok sama bapakmu ini. Saya bilang rasanya saya dari mulai saya lajang sampai sekarang anak saya udah gede, kok rasanya itu saja omongan mama. Saya bilang, ya sudah sampai bercanda saya bilang, ya udah mak, kalau nggak cocok lagi sama bapak, udah kembalikan bapak ini ke orang tuanya. Saya bilang. Nah artinya ini kan menggambarkan suatu pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi saya membaca satu buku, ya tulisan Dr. Andar Ismail. Dia penulis buku disebut dengan buku Sri Selamat. Ya. Dia menulis buku Sri Selamat ini dia 33 buku dan buku ke-33 dia menyelesaikan penulisan itu. Ya. Dia mengambil angka 33 itu dari umur Yesus di muka bumi ini selama 33 tahun dan setiap bukunya itu ada 33 bab. Ada satu buku yang dengan judul Selamat Ribut Rukun. Ketika saya baca pertama kali buku ini judulnya itu Selamat Ribut Rukun. Ini apa maksudnya gitu kan? Ternyata lebih diarahkan kepada kehidupan rumah tangga dan khususnya antara mertua dengan menantu. Biasanya kan yang sering tidak cocok itu kan mertua perempuan dengan menantu perempuan. Kalau kami laki-lagi sama mertua maka santai-santai aja kan gitu kan. Dan dikatakan dia mengangkat satu kisah dari Naomi dengan Ruth. Nah Naomi ini adalah orang yang kehilangan suami dan ketiga anaknya sehingga tinggal menantunya. Tetapi bagaimana Ruth ini orang yang begitu mencintai mertuanya, menganggap sebagai ibu kandung sendiri sampai ketika Naomi mengatakan kepada Ruth menantunya, udahlah nak, kamu masih muda, kamu tidak akan mungkin lagi menunggu anak dari saya, udah menikahlah. Tetapi Ruth apa katakan? Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Kemana kamu pergi, ke situ saya juga pergi. Akhirnya kalau kita melihat di dalam
Matius 1, silsilah kelahiran Kristus. Yesus itu lahir dari silsilah atau turunan daripada Rut yang bukan orang Israel sendiri. Artinya bahwa siapapun bisa Tuhan pakai ketika kita mau menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Siapapun Tuhan bisa pakai kalau kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kita turunan orang baik, bukan hanya karena turunan orang kaya, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita supaya kita beroleh keselamatan itu? Dikatakan sekali lagi di sini, kerjakan keselamatanmu dengan gentar, dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di sini Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, bukan karena aku ada supaya kamu berbuat baik. Bukan karena ada gembala kita sehingga kita melakukan yang baik. Bukan karena ada pengerja sehingga kita takut melakukan kejahatan. Tidak. Tetapi Paulus mengatakan, bahkan ketika aku tidak hadir. Karena apa? Justru memang ketika ketidakhadiran orang lain, iman kita itu teruji. Justru ketika ketidakhadiran, saya katakanlah orang yang kita kagumi, justru itu akan melihat sejauh mana kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga dikatakan di 13 lagi di sini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan pekerjaan menurut kerelaannya. Dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tentu sekali lagi bahwa dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Justru makanya itulah dikatakan oleh Paulus, dalam kelemahanku lah aku merasa kuat. Kalau kita sudah kuat, kalau kita sudah mampu, kita tidak membutuhkan pertolongan. Kalau kita sudah kuat, kita sudah mampu, kita tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi karena kita tidak mampu sehingga kita datang kepada Tuhan. Justru karena kita tidak mampu, kita merasa kita sangat tidak mampu, sehingga kita datang kepada Tuhan. Dan saya percaya itulah yang menjadi kerinduan kita pada hari ini, hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita memahami, karena kita tahu kekuatan kita sangat terbatas. Bukan hanya sekedar kita datang ke gereja hanya sebagai momentum, oh karena saya orang Kristen, oh karena saya orang GBI sehingga saya datang gereja. Oh karena saya itu gembala saya, nanti saya ditanya gak enak, saya datang, saya percaya itu bukan. Tetapi karena kita ingin bersekutu. Mungkin kita mengatakan di rumah pun bisa, betul. Memang sejak pandemi sempat beralih kepada online, memang banyak juga konsekuensinya. Setelah kembali onsite seperti ini, banyak juga yang merasa adalah udah terlalu nyaman dengan online. Apakah itu salah? Saya tidak katakan salah. Tetapi bagaimanapun dikatakan bahwa ada tugas daripada gereja, yaitu dikatakan salah satunya adalah koinonia, diakonia, dan marturia. Koinonia itu adalah bagaimana kita bersekutu. Artinya bahwa kita ketika bertemu satu dengan yang lain, di situ kita saling menguatkan. Ketika WL para pemandu pujian membawa pujian, iman kita, roh kita dibangkitkan di dalam Tuhan. Ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, karena apa? Karena kita masih makhluk sosial, kita saling menguatkan. Tetapi kalau kita di rumah, maaf nih, bisa saja kita mungkin belum mandi gitu ya. Bisa saja kita mungkin, kalau saya kebanyakan kemarin itu mengajar online, saya seringkali di atas rapi, di bawah apa adanya kan gitu kan. Mungkin ada juga seperti itu. Sekali lagi bahwa kita datang ibadah bukan masalah pakaian. Memang betul hati kita. Tapi saya percaya ketika kita ingin memberikan yang terbaik kepada kita, kita pun akan menjaga apa juga yang terbaik kepada Tuhan. Kalau menghadap presiden saja, kalau menghadap para pejabat saja, kita melihat atau menjaga daripada cara pakaian kita, apalagi kepada Tuhan. Pakaian rapi bukan bicara tentang mewah ya, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di sini sekali lagi dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Artinya ada bagian Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi juga ada bagian kita di dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Kita membutuhkan Kristus untuk memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun seringkali kita jatuh bangun. Karena apa? Selama kita di dunia ini, kita tidak pernah menjadi orang yang sempurna, tetapi disempurnakan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang benar, tetapi dibenarkan. Kalau kita sudah sempurna, kita sudah benar, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sama halnya ketika seorang anak muda, ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan apa lagi yang saya lakukan? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, apa lagi Tuhan? Tapi Tuhan Yesus cuma sebut satu, dia langsung menyadari, yaitu apa? Juallah semua hartamu dan ikutlah saya. Bukankah kita seringkali menganggap diri kita sudah baik? Bukankah kita seringkali menganggap kita sudah lebih benar? Apalagi kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau orang bilang adalah bahwa itu namanya kerendahan hati di atas gunung gitu ya. Merendah di atas gunung. Nah ini kita terus menyadari kehidupan kita bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupan kita mengalami banyak tantangan. Oleh karena itu kita mengandalkan dan kita membutuhkan Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap memegang dan berada di dalam keselamatan yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Nah bagaimana tingkatan pertumbuhan iman dan kerohanian kita? Yang pertama adalah percaya. Boleh buka di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena itu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya di sini adalah langkah pertama tentu adalah kita percaya kepada Tuhan. Bahkan saya katakan, Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti karena sudah percaya kepada Kristus makanya datang ke gereja. Karena Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan maka datang ibadah. Nah ini menjadi satu langkah awal di dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika kita mengakui Tuhan itu di dalam hati kita, melalui mulut kita, bahwa kita percaya kepada Kristus, itu menjadi hal yang baik. Tetapi tidak cukup sampai hanya percaya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, setan pun percaya kepada Tuhan. Setan pun percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa kepercayaan itu tidak cukup hanya sebatas percaya. Sehingga apa? Sekali lagi ketika kita berada dengan masalah, kita datang kepada kekuatan dunia ini. Berarti kita belum sungguh-sungguh mengimani Tuhan itu dalam kehidupan kita. Berarti kita masih hanya sebatas percaya. Ya saya percaya. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah masalah, kepercayaan itu hilang. Nah sehingga oleh karena itu bahwa pertumbuhan iman rohani kita tentu ada peningkatan-peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan saya mau katakan bahwa setiap masalah itu justru adalah membuat iman kita semakin naik di dalam Tuhan. Sama dengan ketika anak sekolah tentu ada ujian-ujian. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa naik tingkat kelas. Ada yang punya lagi pegang duit? Oh enggak ada ya, semua ada di dompet duitnya ya. Duitnya itu kan ada sisi kanan dan sisi kiri. Coba kalau Bapak Ibu punya duit dan hanya sisi satu yang ada gambarnya atau nominalnya, sisi lain kehapus, duit itu tidak akan laku. Tetapi duit itu bisa laku ketika dua sisi itu lengkap, khususnya adalah angkanya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, permasalahan, tantangan dan hal-hal yang baik itu menjadi sebuah kolaborasi untuk membuat kita semakin kuat. Itu menjadi satu kesatuan untuk menuntun kita, untuk mendewasakan kita. Sehingga saya mau katakan bahwa setiap masalah yang kita hadapi bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi ada kebaikan, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan juga di samping itu ada namanya
tantangan hidup, ada problem hidup, itu membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi semua itu Tuhan izinkan supaya kita naik kelas. Bukan hanya lagi sebatas percaya, bukan hanya sebatas mengakui Tuhan lewat mulut kita dan kita dikatakan menerima di dalam hati kita. Tetapi ada tingkatan-tingkatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Memiliki iman di dalam Tuhan. Yakobus 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 19, Yakobus 2 ayat 19 dikatakan seperti ini, engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya kalau kamu hanya sebatas percaya, itu akan membuat kamu gampang menghilang daripada Tuhan. Gampang kamu akan beralih daripada keyakinanmu kepada Tuhan. Tetapi harus ada iman di dalam dia. Apa itu iman? Boleh mungkin kita yang dalam Ibrani 11 ayat 1. Apa yang dikatakan iman di situ? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman dikatakan menjadi dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau sudah kita melihat, itu bukan iman. Kalau kita katakanlah kita menjadi orang kaya karena kita diwarisi, sudah dapat warisan dari orang tua, itu bukan iman. Tetapi ketika kita berjuang dan percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita, maka itu menjadi sebuah langkah iman di dalam kehidupan kita. Kalau sudah tersedia, itu bukan iman. Sehingga itulah dikatakan di sini bahwa sekali lagi engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Artinya ada hal yang Tuhan inginkan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat dari dalam kehidupan kita, maka kita harus terus mengembangkan dan memperjuangkan keselamatan kita itu, yaitu kita ada tingkatan kerohanian, yaitu apa? Kita memiliki iman di dalam Kristus. Iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Sehingga apa? Kita bukan hanya sebagai orang Kristen semata. Bukan hanya bukan masalah soal berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi soal berapa jauh kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Gembala saya di sana itu adalah orang Chinese. Awalnya dia seorang dari Buddha ya. Dan istrinya juga orang Chinese juga, itu cukup lama menjadi orang Kristen. Setelah ini bapak ini menjadi gembala atau memutuskan untuk mengembalakan satu jemaat, baru ibu ini menjadi orang Kristen. Kalau saya katakan dia menjadi orang Kristen itu atau menerima Kristus itu dengan sungguh-sungguh, sekitar 5-7 tahun yang lalu. Ya. Tetapi saya melihat bagaimana pertumbuhan iman dari ibu ini sangat luar biasa. Terkadang saya merasa minder gitu ya. Saya masih dalam kandungan ibu saya pun saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ibu ini adalah yang notabene dari seberang. Bahkan ketika saya mengajar les ke anaknya, dia mengatakan seperti ini. Tahu nggak Pak, saya itu menjadi orang menerima Kristus bukan karena dipaksa oleh bapak ini. Tapi Bapak hanya menyampaikan. Ketika Bapak melihat saya tidak terima, belum bisa menerima, Bapak tidak memaksa. Tetapi melalui kehidupannya dia, melalui keseharian suami saya ini atau Bapak ini, sehingga saya pun melihat bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupannya, dan saya pun menerima Tuhan menjadi juru selamat pribadi. Ini kan menggambarkan kalau seandainya kehidupannya tidak menunjukkan iman kepada Tuhan, tidak menunjukkan pertumbuhan iman kepada Kristus, tentu mungkin istrinya belum tentu mau jadi percaya kepada Kristus. Nah inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ada pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Bukan hanya semata kita menjadi waktu yang cukup lama menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana juga pertumbuhan iman kita itu. Kalau anak-anak kita hanya bertumbuh secara fisik, tapi mentalnya tidak juga bertumbuh dengan baik, tentu kita sebagai orang tua akan merasa, kenapa anak saya ini? Gitu ya. Seumuran seperti ini seharusnya seperti ini, kok masih seperti ini?
ada rasa sedih, bahkan mungkin ada rasa kecewa juga gitu kan. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pertumbuhan iman kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, tentu juga Tuhan merasa sedih dengan kita. Nah, langkah yang berikutnya bagi kita di dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya, yaitu perbuatan dan tingkah laku kita. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan di sini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu harus diimbangi dengan perbuatan. Sehingga itulah saya katakan sebagaimana moto daripada panti asuhan tersebut, dilayani supaya melayani. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kekristenan kita, ada pertumbuhan iman, yaitu salah satunya diikuti dengan perbuatan kehidupan kita yang semakin hari semakin baik. Sepercaya gereja ini bisa berkembang seperti ini, bukan hanya semata-mata karena apa yang dilakukan oleh Bapak Gembala di tempat ini, tetapi juga jemaat-jemaat di sini yang menjadi contoh dan teladan bagi orang sekitar atau orang lain. Iman harus diikuti dengan perbuatan. Bukan hanya percaya, tetapi harus diikuti dengan tingkah laku kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita orang melihat bagaimana Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Gereja tempat saya di kampung saya itu, waktu itu kemarin saya membilang seperti ini. Saya pertama kali, karena kami dulu dari, ya gak apa-apa sebut merek ya, kami dulu KBP gitu ya. Tapi karena waktu itu ada seorang penginjil datang dari Medan, dan itu menunjukkan sikap yang sangat luar biasa dan selalu waktu itu mendorong dan mengajak kita untuk ibadah youth, sehingga saya waktu itu dari situlah mulainya jadi masuk di GBI. Tapi orang tua saya waktu itu masih, jadi kami beda gereja lah gitu ya. Nah pada saat itu jemaat di gereja kami masih sangat sedikit, bahkan masih banyak yang kalau orang Batak bilang akan membalu gitu ya. Jadi dulu suka diledekin, betel si jauh nama balu, betel si jauh nama balu, masih itu dulu waktu itu di sana. Kenapa? Di gereja itu banyak, rata-rata itu adalah, mungkin jemaatnya gak banyak, tapi mayoritas adalah janda. Sehingga mereka karena merasa sependeritaan, sehingga mereka kalau orang anak muda bilang sefrekuensi gitu kan, sehingga mereka nyambung gitu ya. Tetapi, dan saya katakan waktu itu gereja kita itu masih dipandang sebelah mata. Tetapi dengan sikap kehidupan daripada sang penginjil ini, atau seorang sedang praktek ini, dia hanya setahun. Tapi mengubah pola pikir sekitar kami itu tentang, saya katakan gereja Bethel Indonesia yang ada di daerah itu. Sikapnya yang luar biasa, sikap menolong yang sangat luar biasa. Setiap dia lihat ketemu orang, dia sapa dengan baik. Kalau ada lihat orang ibu-ibu mengangkat barang, apalagi sudah tua, dia bantu gitu kan. Mama sini, dia bantu. Sehingga membuat orang melek matanya. Artinya kehidupan yang diikuti dengan tindakan, kehidupan atau iman kepada Kristus diikuti dengan perbuatan, membuat orang melihat bagaimana Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupannya. Dan inilah yang Tuhan harapkan kepada kita, bagaimana di dalam pertumbuhan iman kita itu, yaitu kita harus diikuti dengan perbuatan. Sehingga itulah yang dikatakan di ayat 17 ini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau sudah mati berarti tidak lagi bisa difungsikan kan gitu kan. Ibarat biji itu, seorang petani dia menaruh benih di dalam tanah, walaupun tumbuh ketika tidak menghasilkan buah, maka tidak berfungsi lagi. Saya depan rumah saya ada pohon mangga, saya tanam waktu itu begitu nikah, saya tanam dan buahnya sangat manis. Sampai sekitar situ kalau itu sudah buah mereka pada rebutan. Sampai dibilang, sampai istri saya, Mbak Deven, nanti saya mau yang itu ya, saya mau itu ya gitu ya. Kenapa? Rasanya manis. Coba mungkin rasanya manis, asam, gak ada yang mau, ditawarin pun gak mau gitu kan. Tapi rasanya manis, begitu buah itu sudah pada rebutan gitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kehadiran kita
menjadi contoh dan teladan. Ketika kehadiran kita membawa kebahagiaan dan sukacita. Saya mau katakan sekali lagi, bukan supaya saya diterima di kumpulan ini, supaya saya menjadi orang yang disenangi. Setiap saya datang saya boleh oleh, tidak. Tapi kehidupan kita menjadi contoh dan teladan. Inilah akan mereka melihat bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Sehingga lihat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita percaya semakin banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur buat segala kasih anugerah dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami, tentu banyak tantangan yang kami alami. Tetapi semua itu Tuhan menjadi proses untuk membangkitkan iman kami Bapa, menumbuhkan kerohanian kami, sehingga semakin hari iman kami semakin dibangkitkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Dari mulai Bapak Gembala kami Tuhan berkati, para pengerja-pengerja Tuhan berikan kesatuan hati. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan kami percaya mereka hadir dengan sebuah kerinduan kepada Engkau Tuhan. Kau terus Tuhan menumbuhkan iman mereka Bapa. Kau terus Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, kami percaya tidak akan pernah sia-sia, tetapi menjadi benih Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengenal Kristus dan memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba berselesai berbicara, tetapi Roh-Mu senantiasa terus akan menuntun setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, pengumuman Minggu 13 November 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah secara onsite maupun online, dan juga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang perdana datang di tempat ini, terima kasih sudah bergabung dengan GBI Terutung Kota. Sambil memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan mendengarkan warta sepekan. Sepanjang minggu ini Menara 2 berjalan seperti biasa dari Senin hingga Sabtu. Jemaat dapat hadir sesuai dengan komunitas masing-masing. Pada hari Rabu akan diadakan 2 pengurapan di tempat ini pada pukul 19.30 WIB. Kepada seluruh pengerja diwajibkan hadir dan terbuka bagi jemaat umum yang rindu untuk didoakan. Ibadah Epah akan diadakan pada hari Kamis dan Jumat malam pada pukul 19 WIB di beberapa lokasi. Seluruh jemaat yang belum tergabung dalam salah satu Epah, kami himbau agar bergabung dengan Epah terdekat dengan kediaman masing-masing. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pelayan atau koordinator Epah. Pada hari Sabtu 2 puasa dimulai jam 10 WIB di tempat ini secara onsite. Latihan musik untuk para pelayan dan juga jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan musik, vokal, multimedia, dan tari dapat hadir setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Setiap malam Minggu jam 18 WIB akan diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Kepada kaum muda dapat bergabung dalam ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan tanggal 20 November tahun 2022 akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu jam 9 WIB, jam 11 WIB, dan ibadah anak sekolah minggu tetap diadakan di gedung sekolah minggu di jam ibadah yang sama. Departemen Pemuda tetap mengadakan bazar makanan di depan gereja. Bazar ini diadakan untuk mendukung acara pelayanan Natal Pemuda pada Desember nanti. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang setiap Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Yesus Tuhan, oh
kita buka kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati kita mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, shalom.